Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan penuh sukacita, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kiranya jemaat tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam kekuatan iman. Mari jemaat sekalian, kita dapat tetap fokus dan setia mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah kita masing-masing. Persembahan jemaat dapat dikirimkan melalui rekening gereja yang sudah tertera. Informasi warta jemaat dalam minggu ini, 25 Juli 2021, antara lain: yang pertama, Persekutuan Pasutri atau Persekutuan Kaum Bapak dan Ibu akan diadakan pada hari Selasa 27 Juli 2021 dimulai pukul 20 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom. Diundang kepada semua kaum bapak dan ibu untuk dapat bergabung pada ibadah ini. Yang kedua, jadwal persekutuan dan kegiatan dalam minggu ini dapat jemaat perhatikan pada Suara Getsemani yang sudah diedarkan melalui WhatsApp Group. Himbauan bagi seluruh jemaat: jika ada yang ingin didoakan secara khusus, dapat langsung menghubungi kontak hamba Tuhan. Untuk menjaga ketenangan kita selama beribadah online, mari kita siapkan hati kita dan diharapkan kepada semua jemaat agar dapat mengikuti ibadah online secara penuh. Sekian informasi warta jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam liturgi ibadah kita. Mari kita persiapkan diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah umum kita. Bapak Ibu jemaat yang di rumah, mari kita masuk di dalam ibadah kita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Sebagai panggilan berbakti bagi kita pada hari ini di dalam Mazmur 89 ayat 2-3 demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita akan angkat pujian bagi nama Tuhan. Jadi nyanyian rohani metodis nomor 9 ayat 1-2, Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat. Musik memuji Tuhan. Sepanjang hari kami memohon berkat kasih-Mu selama hidupku ya Tuhan. Setiaku ku janjikan.
Sebagai manusia yang lemah, kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan sadar dan rendah hati mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa menurut versi yang kedua. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami yang tidak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami tidak kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampuni juga mereka yang seperti kami. Berilah pengampunan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang di rumah, mari kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebagai ayat penguat iman bagi kita terambil dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kembali kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 28 bait 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang makam. Musik memuji Tuhan. Bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang makam. Amin. Kembali kami mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah berdiri. Kita akan membaca responsoria. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan yang 10. Kita baca secara berganti-gantian.
Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bersama masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dengan sikap tegap sempurna, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Firman Tuhan sebagai pembacaan epistel pada hari Minggu ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima,
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah dapat memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang sudah tertera. Sebagai nats firman Tuhan terambil dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Walaupun di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami mau belajar tetap percaya bahwa Yesuslah tetap sumber berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah atas hidup kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan diiringi oleh pujian dari KPPK nomor 384 bait 1 sampai 2. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan hujan berkat, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Mu Terima hujan berkat-Mu rindu. musik memuji Tuhan. Bait 2 kita nyanyikan. Turunkan hujan berkat, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Mu Terima hujan berkat-Mu rindu. kita perserahkan persembahan kita dengan pujian, mohon Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang setia beribadah dari rumah, mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam doa-doa syafaat kita, menaikkan segala seru doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Bahkan sesaat lagi hambanya Bapak Pendeta Bakhtiar Sinaga MTH akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang menguatkan kita. Mari kita sambut dengan pujian, Bapa ajaib segala rancangan-Mu. Ajarku mengerti
rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Dengan lebih sungguh lagi katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Oh Bapakku, ajar, Bapakku, ajar segala rancangan. Oh Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan. Oh Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh Bapakku, ajar, Bapakku, ajar segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan. Oh Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi, oh Bapakku, ajar, Bapa. Mari jemaat yang di rumah kita berdiri, naikkan pujian ini menjamu firman Tuhan. Dan biarlah kita dijamah oleh firman-Nya, dan biarlah kekuatan firman Tuhan, kekuatan pujian ini akan menguatkan setiap kita. Pergumulan kita ditolong Tuhan, segala sakit penyakit kita dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Asal percaya saja, Tuhan menyembuhkan kita. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi menurut kehendak-Mu.
Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita berdoa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hamba Tuhan, para majelis pengurus gereja-Mu yang ada di Resort Gemi Getsemani, Tuhan percayakan pelayanan yang indah, dan itu adalah satu kehormatan bagi kami di masa muda kami. Di masa kesempatan yang Tuhan beri, kami berikan waktu kami, karena Tuhan melihat kami bisa melayani dan kami sangat dihargai oleh Tuhan. Terima kasih, berkatilah hamba Tuhan, majelis pengurus, pakailah Gereja Metodis Indonesia Getsemani ini dengan kuat kuasa Tuhan. Dan kami tidak lupa juga untuk setiap jemaat yang kami layani dengan berbagai bentuk pergumulan. Ada yang dalam kelemahan tubuh, ada juga yang masa penyembuhan, dan ada juga yang kesehatannya terganggu karena usia yang sudah semakin indah dalam Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, Tuhan berikan kesembuhan, dan kami menanti mujizat Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan itu. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan secara ekonomi, Tuhan juga memberikan kesabaran, dan biarlah mereka tetap bergantung kepada Tuhan jikalau ada pergumulan pekerjaan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Provinsi Bengkulu di tempat ini. Kami berdoa untuk masa PPKN, Tuhan memberkati supaya masa-masa ini kami juga ambil bagian kontribusi sebagai orang-orang Kristen, warga gereja, supaya kami tetap pada protokol kesehatan, supaya penularan COVID-19 ini dapat dikurangi ataupun kami dapat memutus segala penularan. Berkatilah pemerintah kami, baik pusat sampai daerah, yang terus berusaha. Berkati para dokter, berkati relawan, berkati stakeholder yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mengalami kesembuhan karena sakit penyakit. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu, dan kami pertaruhkan juga kesehatan mereka ke depan. Dan kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu-minggu atau bulan Juli ini. Berdoa untuk Ibu Berliana, berdoa untuk Michael Gilbert Mariadi, David Firman Huta Barat, Rafael Christian Agler, Jopan Gunawan, Bapak Johan Sinaga, Ibu Julianti Kusuma. Tuhan memberkati hamba Tuhan juga dan semua jemaat-Mu yang berulang tahun ini. Tuhan, kami pertaruhkan sukacita damai sejahtera. Tuhan, berikan juga 1 tahun ke depan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam pernikahan, untuk Bapak Gunawan Gandhi dan Ibu Pini Paulina dan Bapak Suka Ginting dan Ibu Rosalina Sembiring. Tuhan berkati pernikahan mereka. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan memelihara keluarga dan rumah tangga yang sudah Tuhan berkati, janji pernikahan sehidup semati, dan biarlah itu sampai akhir hidup mereka, dan biarlah kesetiaan Tuhan tanamkan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini. Tuhanlah memberkati, Tuhan menolong kami supaya firman ini dapat Tuhan juga menjadi sumber kekuatan, penyertaan, dan juga pengajaran dan teguran dan penghiburan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-4 saja. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih Bapak Ibu kita yang melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita dalam minggu terakhir bulan Juli ini yaitu mempercayai Tuhan di saat-saat sulit. Saudara-saudara, zaman ini, hari ini adalah saat-saat yang sulit. Saudara, ada dua kemungkinan manusia ketika menanggapi saat-saat yang sulit. Pertama, ketika ada saat-saat yang sulit, ada pergumulan, ada tantangan, mereka dalam golongan ini mereka kecewa dan mereka barangkali menyalahkan sesamanya atau juga menyalahkan Tuhan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua Bapak Ibu adalah ketika mereka menghadapi saat-saat sulit, mereka menanggapi persoalan dalam hidupnya yaitu dengan semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mereka bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini golongan yang kedua. Pertanyaannya, golongan yang manakah kita yang ada hari ini? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Nah saudara, teks yang kita baca hari ini tidak terlepas dari situasi murid-murid. Situasi murid-murid mereka menghadapi saat-saat yang sulit. Dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Yesus menerangkan bahwa pada pasal 13 khususnya ayat 36 sampai 38, Bapak Ibu bisa lihat ya. 36 sampai 38 dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-31 saya bacakan. Pasal 13, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan juga di dalam dirinya dan akan dipermuliakan dia dengan segera. Lanjut ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Nah, ayat ini Bapak Ibu, khususnya ayat 33, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seketika lagi Yesus akan bersama mereka. Dan dikatakan, kamu akan mencari aku. Saudara, ayat ini adalah satu ayat yang sangat menyedihkan. Ayat ini adalah saat-saat yang sulit bagi murid-murid untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Kenapa? Tentu mereka akan merasa kehilangan dengan pernyataan ini. Tentu mereka akan merasa kecewa dengan pernyataan ini. Tentu mereka merasa khawatir. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu kepada mereka? Padahal mereka berharap mereka akan bersama dengan Yesus sepanjang hidup mereka. Tapi pernyataan ayat 33 ini, hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan dikatakan, tidak mungkin kamu datang. Kalau kita lanjutkan ya, tidak mungkin kamu datang. Artinya bahwa mereka tidak akan ikut bersama Yesus ketika Yesus pergi. Satu kesedihan yang sangat Bapak Ibu. Seorang yang mereka andalkan, seorang yang mereka percayai, seorang yang memberi teladan, seorang yang melindungi mereka dan akan pergi meninggalkan. Itu satu kesedihan yang sangat, saudara-saudara. Nah, inilah yang melatar belakangi saudara-saudaraku teks yang kita baca tadi dalam pasal ayat 14 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam kondisi murid-murid yang galau, dalam kondisi yang sedih,
dalam kondisi tentunya mereka berpikir pada saat itu adalah satu saat yang sulit bagi murid-murid. Yesus mengatakan apa saudara-saudara? Satu, Yesus katakan pertama, Yesus katakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara-saudara, Yesus mengatakan di masa-masa hidup mereka galau, di masa-masa hidup mereka merasakan satu tantangan, saat sulit akan mereka hadapi dengan kepergian Yesus. Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh apa? Tidak boleh gelisah dan tidak boleh sedih. Nah, saudara, ketika Yesus berkata demikian, sebelumnya Petrus berkata kepada Tuhan, Simon berkata di dalam ayat berapa? Ayat 36 pasal 13. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Kata Petrus. Pasal 13 ayat 36. "Kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus apa? "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi engkau akan mengikuti aku." Lalu Petrus apa? Saudara-saudara katakan, ayat 37. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, mengapa aku tidak mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Saudara-saudara, Petrus mengatakan, "Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Saudara-saudaraku, seakan-akan Petrus begitu percaya diri, punya keyakinan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Lebih daripada itu, dia akan memberikan nyawanya kepada Tuhan jika Tuhan memerlukannya. Saudara, apa kata Yesus? Kata Yesus, saudara-saudaraku, dalam ayat 38 pasal 13. Pasal 13 ayat 38, jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku." Lalu Yesus katakan apa? "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Perhatikan saudara, apa artinya perkataan Yesus ini kepada Petrus, saudara, salah satu muridnya? Yesus ingin mengatakan, nyawamu mau kau berikan padaku, kau itu takut, kau itu khawatir. Yesus ingin mengatakan, mau kubuktikan, nanti lihat, sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku. Apa artinya saudaraku? Kau menyangkal karena engkau takut mengakui aku. Kau menyangkal karena engkau khawatir bahwa engkau akan dieksekusi atau kau akan nanti diperlakukan tidak baik oleh orang-orang lain. Saudara-saudaraku, pernyataan Petrus di counter oleh Yesus, sebenarnya kau takut, sebenarnya engkau takut, sebenarnya engkau khawatir. Ya, tapi kalaupun kau khawatir, hari ini aku berkata kepadamu, ayat 1 saudara-saudaraku, ayat 1 pasal 14, janganlah gelisah hatimu, kata Yesus. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Nah saudara-saudara, tapi murid-murid bingung saudara-saudara. Yesus tidak memberitahukan detailnya. Sebenarnya Yesus bisa memberitahukan detailnya apa yang akan terjadi kelak, tapi Yesus tidak memberitahukan apa yang terjadi kelak. Hanya dia mengatakan bahwa aku akan pergi dan kamu belum bisa mengikut aku. Saudara-saudaraku, Yesus tidak memberikan penjelasan yang detail. Apakah dia akan ditangkap? Apakah dia akan diadili? Apakah dia akan mati segera? Dia tidak memberikan penjelasan yang detail secara rinci. Tetapi dia hanya mengatakan apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah cara Tuhan juga memperlakukan kita dalam hidup kita hari-hari ini. Ya, Dia tidak memberitahu kita apa yang akan terjadi sebelumnya dalam situasi sulit ini. Yang terjadi sekarang ini, Dia tidak memberitahu kita, saudara-saudara. Kita tidak beritahu bahwa akan ada penyakit, bahwa akan ada kematian, akan ada bencana. Dan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan tidak memberitahu kita, saudara.
ya, tidak memberitahu wabah apa lagi yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus memberitahukan kepada kita, kalaupun ada masa sulit, lewati. Kalaupun ada masa sulit, ada tantangan, lewati. Masa sulit itu adalah dalam rangka meneguhkan, dalam rangka mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, lihat Petrus. Ya, Petrus. Si Petrus ini, dia saudara-saudaraku, dia membuat kesalahan yang besar. Ya, dia membuat kesalahan besar dan akhirnya meskipun dia mengungkapkan imannya, mengungkapkan pernyataannya, Tuhan, aku mau memberikan nyawaku kepadamu. Tapi saudara-saudaraku, akhirnya dia menyangkal Tuhan. Tetapi walaupun dia menyangkal Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tetap mengasihi dia. Dan dia adalah salah satu murid yang dipakai yang luar biasa. Luar biasa sebagai alat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita ingin diberikan pelajaran. Kita ingin diberikan pelajaran meskipun Tuhan tidak memberikan semua jawaban dan semua hal secara detail dalam hidup kita ini. Tetapi Tuhan bekerja di belakang layar. Tuhan bekerja di belakang layar. Tuhan bekerja di belakang kita, bahwa Tuhan menopang kita meskipun ada masa-masa sulit. Sebagaimana para murid, mereka menghadapi masa sulit dan mereka tidak mengerti akan apa yang terjadi di hadapan Yesus. Tapi Tuhan menopang mereka meskipun ada masa-masa sulit. Nah, demikian halnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita selalu ada yang menolong, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang menopang kita sebagaimana dia menopang para murid. Ini yang pertama yang menjadi pelajaran penting bagi kita di masa-masa sulit ini, saudaraku. Kita belajar dari para murid bahwa hidup mereka sama dengan kita. Ada masa-masa sulit ketika mengikut Tuhan, tetapi Tuhan menopang mereka. Walaupun cara menopang Tuhan berbeda, tidak seperti yang mereka pikirkan. Demikian juga saudara-saudaraku, kita juga ditopang oleh Tuhan, tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Meskipun dia meninggalkan dunia ini, dia tidak meninggalkan murid-murid. Dan murid-murid tidak menjadi orang atau anak-anak yatim piatu. Dia tetap mempunyai hubungan yang baik. Dia tetap adalah saudara. Dia tetap menganggap murid-muridnya adalah anaknya. Dia selalu yang memberikan yang terbaik. Meskipun cara yang terbaik itu diberikan kepada murid-murid dengan cara Tuhan sendiri, di luar daripada pikiran mereka. Nah, saudara, Yesus tetap mendampingi para murid. Yesus memberikan hal yang terbaik dengan cara Tuhan sendiri. Tentunya tidak mudah dipahami oleh para murid. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pemilik toko. Dan pemilik toko ini dia berdagang, dan tiba-tiba saudaraku, tanpa disangka ada seorang perampok merampok pemilik toko ini. Dan ternyata perampok ini, saudara, dia merampok pemilik toko ini membawa senjata. Dan ketika itu pemilik toko mengadakan perlawanan. Dan ketika dia melakukan perlawanan terhadap perampok itu, dan perampok itu melepaskan tembakan, dan tembakannya itu tepat kepada perut pemilik toko tersebut. Nah, saudara, ketika ditembak dan pemilik toko itu terkapar, dan yang mencuri merampok itu melarikan diri. Dan sesudah melarikan diri, syukur saudara, pemilik toko itu masih dapat diselamatkan oleh orang pada waktu itu, dan dia dibawa ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, saudara-saudaraku, singkat cerita, dokter mengoperasi tempat di mana peluru itu bersarang. Dan ketika dioperasi, saudara-saudara, di mana peluru itu bersarang, dokter menemukan satu penyakit yang sudah lama di dalam perut pemilik toko tersebut. Dan dokter berkata, penyakit ini harus diangkat, saudara-saudaraku. Dan akhirnya
penyakit itu diangkat dan jiwa daripada pemilik toko itu terselamatkan. Peluru diangkat, penyakitnya diangkat, dan puji Tuhan dia mengalami keselamatan dan dia boleh sehat. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat ilustrasi ini, kalau kita barangkali lihat sekedar, waduh banyak orang mengutuk barangkali perampok itu akan menghujat karena dia pencuri, merampok dan menghilangkan nyawa orang. Tetapi saudara-saudaraku, terkadang Tuhan memberikan berkat bagi kita dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan memberikan berkat kepada pemilik toko itu dengan cara kekerasan, dengan tembakan peluru yang bersarang di perutnya. Tuhan menggunakan cara itu untuk memberitahu ternyata ada sakit penyakit di dalam perut daripada pemilik toko itu. Dan melalui peristiwa itu, penyakit pemilik toko itu diangkat dan hidupnya bebas daripada kematian oleh karena penyakit itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat itu sesungguhnya bukan dengan cara-cara kita, bukan dengan apa yang kita pikirkan, cara-cara Tuhan di luar akal dari sehat kita. Tuhan terkadang memberikan berkat itu, memberikan kehidupan itu dengan cara yang menyedihkan. Terkadang kalau kita perhatikan, waduh kasihan ya saudara, murid-murid kasihan ya, Tuhan tidak beritahu kemana dia pergi, murid-muridnya juga tidak bisa ikut pergi, dan dia meninggalkan begitu saja. Kasihan ya murid-murid. Tetapi saudara, dengan cara Yesus melakukan seperti itu, Yesus bukan meninggalkan mereka, ada cara Tuhan ingin memberkati, meneguhkan murid-murid, dan dia katakan jangan khawatir, percayalah kepadaku. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dengan kaca iman Kristen. Peristiwa ini barangkali pandemi ini ada sesuatu yang ingin Tuhan beri kepada kita di luar daripada pemahaman kita. Ada sesuatu, ada blessing in disguise, ada berkat yang tersembunyi yang di mana mata kita tidak tahu dan tidak paham apa yang mau Tuhan kasih. Seperti pemilik toko yang ditembak oleh perampok itu. Mari saudaraku, kalaupun hari ini kita menghadapi situasi ini, marilah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Marilah kita semakin mencari kehendak Tuhan. Marilah kita semakin erat berpegang ketika ada goncangan itu. Mari, karena firman Tuhan berkata hari ini, saudara-saudaraku, jangan gelisah hatimu, percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja. Saudara, percaya saja kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja. Selebihnya itu, kalau kita tidak sanggup, itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Mari kita percaya saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakan yang baik kepada saudara-saudara, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada saudara, kepada setiap pribadi, kepada setiap jemaat kita. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang ada di mana saja, yang ada di rumah, saudara, Tuhan hari ini merancangkan sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, tetapi dengan iman kita bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar melalui peristiwa pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid. Ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka, ada satu kekecewaan, ada satu keputusasaan, ada satu kehilangan, karena mereka tidak tahu Yesus akan pergi kemana. Tentu sebagai anak-anak rohaninya, hal yang wajar mereka merasakan demikian. Tetapi Tuhan sebenarnya melalui pelajaran ini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan Tuhan tidak menjelaskan dengan detail akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi Tuhan bukan berarti murid-murid ditinggalkan begitu saja, tetapi Yesus meninggalkan mereka. Yesus tetap menyertai mereka. Oleh karena itu dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Terima kasih Tuhan, kami juga adalah murid-murid Yesus masa kini.
di mana kami juga menghadapi saat-saat yang sulit hari ini, di mana kami hari ini menghadapi tantangan hidup. Kami melawan musuh yang tidak kelihatan, penyakit yang tidak kelihatan. Kami tidak bisa kemana Tuhan bergerak, karena kami tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang bekerja, yang menolong para murid, yang juga menolong kami pada hari ini. Tuhan, kepadamu-lah kami bersandar. Firman-Mu kami dengar hari ini, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Itulah Tuhan yang kami pegang hari ini. Biarlah firman ini yang dipegang oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, baik mereka yang kurang sehat, baik mereka hari ini yang bergumul imannya, baik mereka yang mempunyai tantangan hidup. Tuhan, peliharalah mereka. Kami percaya Kau memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita aminkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, tetap fokus pada firman Allah, maka segala pergumulan permasalahan kita boleh teratasi. Mari di situasi-situasi pandemi ini Bapak Ibu, kita tetap fokus pada Tuhan, bukan fokus atau kita bingung dengan kondisi, tapi kita percaya, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kita percaya Tuhan berserta kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyambut dengan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku banggakan hidupku, ku terima anugerah-Nya dan ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita angkat pujian sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
Mari kita sujud di altarnya, datang kepada Tuhan membawa pergumulan kita. Tuhan akan menolong segala pergumulanmu. Tuhan akan mengangkat segala sakit penyakitmu. Tuhan akan memberkatimu jika engkau percaya. Haleluya. Terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah Hidupku baharui hatiku. Haleluya Tuhan, Engkau jamah setiap jemaatmu, Engkau jamah setiap jemaatmu. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dengan lebih sungguh kita katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Bawakan hidupku, terima anugerahnya yang puniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, oh katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Glory, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama naikkan doa Bapa kami. Doksologi dan berkat akan disampaikan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang ada di setiap rumah kita, membuka mimbar keluarga kita. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Saudara, terimalah berkat Tuhan untuk meneguhkanmu, menyertaimu sepanjang hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam rohnya yang kudus, memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, memberkati masa depan kita sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
berteduh sejenak. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita berjalan dengan baik. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. Meskipun kita harus hari ini belum bisa beribadah di gereja, tapi biarlah kita beribadah, membuka mimbar-mimbar keluarga di tengah keluarga kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati saudara.